Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih guys, karena dunia sekarang digembarkan virus corona. Semuanya jadi kacau, apalagi para BMI di sini. Pulang gak bisa, terutama yang kaburan. Di sini terusir, pulang Indonesia nggak diterima karena yang di Indonesia karantina wilayah. Apalagi Faisal Soh itu sangat marah. Coba lihat videonya ya. Pagi semuanya. Nih bener-bener polemik. Gua hari ini baca berita yang domestik di Indonesia. Gila, banyak sekali daerah-daerah udah memulai istilahnya menutup wilayahnya, tapi tidak mau dikatakan lockdown. Gue bingung loh sama pemerintah Indonesia ini. Lo orang nggak bisa memberi lapangan pekerjaan cukup buat warga negaramu. Dibikinlah yang namanya PMI. Lu orang pada saat itu mendukung banget tuh warga Indonesia jadi PMI, keluar menjadi pahlawan devisa negara kita. Lu orang harus berjuang ke luar negeri dapatkan devisa untuk negara kita. Pada saat kondisi-kondisi lagi danger begini tentang COVID, Pak, di mana Pak Ocang itu di mana jaminan kita sebagai PMI ini loh? Nggak ada gue rasa. Bahkan lu orang nih, gue kalau gue sebagai lu orang PMI ya, gue ngerasa diapain ya? Habis manis sepah dibuang, ngerti nggak sih? Menurut saya, lu orang nih bagai permen karet, cok. Udah keluar, dapetin devisa untuk negara. Tahu-tahu sekarang udah pada mulai nge-lockdown. Lu orang mau balik bingung, kayak nggak diterima, apalagi yang kaburan. Apalagi kondisi yang di Taiwan ya, kaburan sekarang lagi digencar-gencaran dibikin amnesti. Karena satu, di orang ini nggak ada jaminan kesehatan. Oke lah, bagaimanapun itu, terlepas apapun itu, apakah dia kaburan apa enggak, mereka ini adalah warga negara Indonesia dan secara nggak langsung mereka juga menyumbangkan devisa, menurut saya. Jadi mungkin gua rasa kebijakan mungkin ya dari yang ngaku profesional ahlinya itu kemarin gembar-gemborin hashtag karantina wilayah. Gua rasa lo orang gimana ya, ngambil kebijakan, ngambil keputusan mbok dipikirin dulu yang di luar ini piye ngono loh. Jangan dikit-dikit bikin kebijakan yang langsung gitu, ekspres, tapi nggak dipikirin efek-efek dan resiko di belakangnya. Nah kayak begini gimana? Soalnya dari luar negeri ini kita ya, mas bro yang di sana yang di Indonesia ya, kita orang di sini kalau mau pulang itu nggak kayak makan jagung gitu loh. Nyoplok, grad udah langsung bisa pulang, apalagi mereka yang kaburan.
Lo orang gak usah ngomong mereka kaburan gimana pun, mereka tetap menyumbangkan devisa karena mereka ada mengirim uang. Ngerti nggak? Ya saya mohon banget lah yang di Indonesia berilah sedikit kebijakan dan kelonggaran di mana para TKI diberikan satu solusi agar bisa kembali ke kampungnya, atau di daerah kampungnya itu kepala RT atau RW, kepala kampung atau apapun itulah, aku nggak ngerti lah, udah lama saya nggak di Indonesia. Tolonglah dibuat satu satu aula gitu untuk menampung TKI. Kalau nggak dibiarkan mereka kembali dengan catatan dicek dulu kesehatan mereka. Tapi tetap dibolehkan masukin ke kampung, atau masuk ke kampung dibuat satu rumah atau kos-kosan yang untuk mengkarantina diri gitu loh. Jangan ditolak begitu aja, sakit hati loh. Bener, sakit hati loh jadi PMI ini. Ngomongnya aja enak, PMI adalah pahlawan devisa negara. Tapi ya apa, mana jaminan kepada PMI ini? Bahkan mereka mau pulang aja nggak bisa sekarang. Fair nggak Pak? Ya kan? Untuk kepala kepala desanya juga sama, kepala wilayahnya tuh saya sebenarnya saya bingung sama kalian yang di Indonesia ya. Orang gencar-gencarnya langsung main apa nge-lockdown, menutup kampung. Ya dipikirkan lah, kalau nggak ada mereka-mereka ini gimana kalian tuh bisa berkembang gitu loh. Bisa, lebih susah, lebih sedikit lambat menurut saya. Ya semoga bener loh, sedih banget jadi PMI ini, sedih banget. Dipikir-pikir apalagi di Taiwan. Nah gue kembali lagi ke Taiwan. Taiwan ini lagi gencar-gencarnya pengen mulangin TKI kaburan. Lagi gencar-gencarnya, lagi 3 bulan ini mau disuruh dikasih amnesti kebijakan untuk menyerahkan diri. Artinya ini mereka udah diusir secara halus agar pulang ke negaranya. Udah tuh kemungkinan besar seperti yang dulu-dulu yang pernah saya alamin, habis amnesti ini pasti bakal digerebek besar-besaran. Dan mereka juga bakal dipulangin secara massal. Pertanyaannya, kalau misalnya kalian lockdown kampung kalian sendiri, bagaimana orang-orang ini bisa pulang? Ada nggak tempat untuk berteduhnya mereka di Jakarta? Ya kan? Ada nggak tempat berteduh mereka di tempatnya sendiri? Minta tolong kepada bapak kepala kampungnya itu, atau desa-desanya itu, Pak RT, Pak RW, diminta banget lah, mau dipikirin lagi para pahlawan devisa ini, gimana caranya mereka tetap bisa kembali, karena mereka secara nggak langsung sudah mulai disuruh pulang ke negaranya. Nggak usah ngomongin yang lain lah, di Indonesia juga lo orang pasti ngelakuin kebijakan sama. Warga negara lo orang juga kalau bisa, warga negara luar juga kalau bisa lo orang suruh pulang dulu kan. Semua negara bakal menetapkan kebijakan ini. Tapi yang mau dipikirkan lagi loh, warga negara kamu yang di luar negeri ini piye. Karena angkanya ini bukan cuma 100-200 orang Pak. Ini bahkan ratusan ribu. Ini cuman yang di Taiwan, belum lagi yang di negara-negara lain gua rasa juga mengalami hal yang sama. Antara pulang enggak pulang kita diusir, kita pulang enggak diterima. Ini kan namanya jancuk Pak. Kalau gitu saya ngapain ambil paspor Indonesia? Toh saya nggak diterima. Ngapain saya berjuang untuk devisa negara? Ngapain saya di luar negeri? Ya nggak, lo orang yang udah di Indonesia, yang udah enak-enak di rumah, iya hashtag pagar karantina wilayah. Kalian takut. Nggak mikirin lo yang di luar ini piye. Kita juga gimana mau berjuang lo untuk yang di Indonesia, untuk di daerahnya kita. Kirim uang untuk bangun rumah kita biar kampung kita juga sedikit ini, ya kan, kirim sedikit kelihatan lebih bagus lah. Kita kirim uang buat bikin usaha di kampung. Dah, ada nggak lo orang menghargain usaha kita ini, gitu loh. Setidaknya mungkin ya saya nggak begitu banget ya, saya nggak begitu, suara saya mungkin nggak didengar ya, tapi harapan gue ini bisa sampai ke orang-orang kampung yang di Indonesia, kepada bapak kepala desa, kepala bapak RT, bapak RW, tolonglah dikasih solusi ini, jangan sampai mereka terkatung-katung gitu loh.
Kasian lo, bener Pak. Kasian banget. Bulan 11 bisa pulang nggak Kombo? Kalau sananya ini bulan 11 bisa pulang nggak? Sekarang mau pulang aja susah. Gimana udah dikit-dikit udah kayak istilahnya demo online gitu. Wah, hashtag karantina wilayah, tapi nggak dimikirin bagaimana ke depannya, ke belakangnya apa, nggak ada solusi yang baik untuk semuanya. Menurut saya kalau memang mau dibikin program ini, ya yang mau dipikirin dhisik loh. Yang di luar iki piye? Lo orang yang komen di sini, lo orang bukan pahlawan devisa negara, lo orang ini permen karet, Cok. Ngerti ora? Permen karet. Permen karet enak loh. Dikunyah-kunyah terus dibuang. Blek. Nggak ada rasanya. Blek. Udah dibuang mending dipijak-pijak, kadang itu diperintir-perintirin. Ngerti nggak? Ada. Semoga Bapak Ibu yang di kampung sana yang memimpin kampung bisa mendengarkan ini. Tolong diberi solusi lah, karena ini yang pulang ngeri loh. Yang pulang ngeri. Bukannya kita mau pulang, tapi kita nih diusir, Pak. Diusir dari negara ini. Diusir secara nggak langsung. Ngerti, Pak? Kalau bukan kembali ke negara saya mesti kembali kemana? Bener. Ngenes gue. Lo orang juga jangan nimbo gua lagi. Gue juga bingung mesti gimana. Negara tuh bukan punya saya. Saya cuma rakyat kecil di Indonesia. Lo orang nanya gue ke nih gimana. Kita kayaknya nggak bisa pulang. Nggak bisa. Di sini udah susah cari kerjaan. Di sini yang udah putus kontrak cuma nambah 3 bulan. Ke depannya gimana? Di Indonesia sampai sekarang belum ada solusi. Padahal udah gue tunggu lama loh. Malah bukannya tambah baik, malah lagi gencar-gencarnya karantina wilayah, tapi nggak ada solusi atau nggak ada istilahnya perkecualian untuk PMI gitu ya. Perkecualian untuk PMI. Oh, kecuali untuk PMI yang dari luar negeri bisa pulang, tapi dengan syarat mesti gimana? Misalnya kalian sebelum pulang harus meng-apply dulu kamar kalian yang memang khusus buat kalian dari orang tuanya, jadi mesti nge-apply ke kepala daerah misalnya. Oh, udah disediain tempatnya. Jadi nggak usah khawatir, pulang langsung masuk ke kamar, nggak boleh keluar-keluar dari rumah gitu. Karantina 14 hari, 28 hari. Atau dari kampungnya tuh dibuat satu ruangan atau tempat itu buat isolasi diri gitu ya. Itu juga boleh. Ya jangan kayak di lockdown gitu aja udah langsung nggak bisa balik. Boh, terserah kalian mau tinggal di mana, lu orang mau ngapain, terserah lah. Lu orang mau hidup mati dan boh. Aneh loh. Bener. Aneh banget bener. Tetangga kayak ngucilin. Kalau mau ngomong kasarnya nih, gue pengen marah kalau ngomong itu. Kalau ngomong kasarnya ya, justru yang di luar negeri ini sebenarnya nggak takut banget sama COVID. Kenapa? Karena kita di sini masih ada jaminan untuk penyembuhan ini. Meskipun kaburan, kalau kedapatan COVID, mereka juga ada kesempatan sembuhnya tinggi. Justru kalau saya pribadi, lu tanya ke gua lebih takut jika saya masuk wilayah Indonesia. Kenapa? Kalau mau ngomong belak-belakan itu siapa yang sudah ada istilahnya terkontaminasi, terinfeksi atau suspek gitu, jujurnya gue rasa tuh nggak valid loh angkanya. Gue juga takut loh. Justru bukannya harus kalian takut dengan PMI, tapi malah PMI lah yang harus takut begitu nyampe di Indonesia loh. Kok aneh-aneh bay? Kok malah kampret yang komennya bilang pada takut PMI pulang nyebarin COVID apa pula itu. Nggak ada lah. PMI takut PMI bawa COVID dari luar negeri. Malah PMI yang takut terkena COVID di Indonesia. Tahu nggak sih?
Kok malah kita yang takut, kita yang diusir? Kan aneh. Anak-anak ini pulang mau ngelihat keluarganya, Pak. Gak mau lihat keluarganya, ada yang udah tua, ada yang punya anak, gak terurus. Gak buat pulang ngebantu orang tuanya yang sakit atau apa, dijagain. Kalau enggak, anaknya diurus gitu. Buat masak apa kek, setidaknya bisa ngebantu keluarga. Kita nih pulang juga karena sedikit ada perasaan diusir secara halus dari negara lain. Gak mungkin lah negara orang itu mau ngurusin warga negara orang itu di sini gitu loh. Sedangkan mereka ngurusin warga negara sendiri aja udah kelabakan, masih ditambah warga negara luar. Ngerti nggak, Pak? Mending duduk aja dulu di Taiwan. Ya mending yang punya kerjaan, yang udah putus kontrak, majikan nggak mau gimana. Cuma dikasih 3 bulan. Dan belum tentu 3 bulan ke depannya ini udah dibuka. Udah tuh yang kaburan gimana? Gencar-gencarnya amnesti. Mau nyalain kaburan ya nggak bisa juga, gimana pun kaburan juga nyumbangin devisa. Iya kan? Sekarang kaburan lagi gencar-gencarnya amnesti. Kalau udah selesai amnesti ada kemungkinan nanti mau digerebek besar-besaran. Terus piye? Sedangkan kaburan posisi sekarang aja mau kerja di rumah sakit kagak bisa, mau dikonstruksi ya jadi lagi digerebek-gerebekannya. Kerjaan susah loh. Ditolak udah di sini. Ada yang bilang kita lihat pulang dari luar ini kayak kelihat apa nih? Kayak lihat hantu. Yang di Indonesia tuh ya, netizen di Indonesia, gue bilang lu orang gila. Kalau ngebacot tuh sembarangan aja loh, bener. Kayak netizen kayak ngeliat hantu apaannya loh. Justru ya kita orang yang pulang ini takut loh. Bener, bukannya kita orang takut nyebarin di Indonesia, kita juga takut tertular di Indonesia. Aneh-aneh aja. Kalau gua rasa lo orang mesti medical dulu di Taiwan sebelum pulang, ini susah. Kenapa? Lo orang liatin aja, lo orang ke rumah sakit itu mau ngecek COVID apa, mana digubris. Bukan nggak dibuktiin ya, pembayaran sendiri maksud saya gitu ya, semua tanggungan sendiri. Dan tuh kalau lu nggak ada gejalanya juga nggak bakal diperiksa. Jadi nggak segampang gitu, lo orang mau periksa ke rumah sakit, saya mau periksa COVID. Itu di depan itu ditanyain dulu, lo ada gejala demam nggak? Lo ada sakit tenggorokan nggak? Lo ada batuk nggak? Lo nggak ada flu nggak? Nggak ada. Tapi gue mau ngecek COVID, mana bisa? Nggak bisa. Minta sertifikat bebas COVID. Lu dapat sertifikat bebas COVID di Taiwan, iya. Pas naik pesawat apa nggak berinteraksi dengan orang lain? Kapan kenaikan nggak bisa ketahuan, kecuali di kampungnya tuh ada badan yang pemeriksaan. Di kampungnya itu tuh di depan pintu kampung, gerbang kampungnya tuh dibuat tempat pemeriksaan tuh. Pas lu orang mau masuk tuh diperiksa dulu, khusus PMI misalnya. Itu masih mungkin, tapi kalau di luar negeri nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi perjalanan kalian dari Jakarta ke kampung itu juga masih berinteraksi sama orang. Jadi dibikinlah menurut saya ya, kalau bisa satu yang bagi ini kalau misalnya ya, Bapak setuju dengan saya, dibuatlah bagi keluarganya yang punya anggota keluarga yang bekerja sebagai PMI di luar negeri. Oke, disiapin tempat, tolong daftarkan diri dulu, dikasih tahu tempatnya, alamatnya yang mana, ruangannya yang mana, daftarkan dulu kepada kepala desa gitu misalnya ya. Bahwasannya ini anak pulang bakal dikarantina mandiri di ruangan ini. Dan tuh diawasin selama 14-28 hari, terserah. Kalau enggak, lo orang bikinlah pusat pemeriksaan di depan apa wilayah kalian itu loh. Yang mau masuk periksa dulu yang PMI. Jadi jangan di lockdown gitu aja. Terus ketiga, gua rasa tidak mungkin ya. Kalau misal bener-bener bisa, ya lo orang bikin satu tempat itu yang banyak sekali ruangannya. Tapi gue rasa nih nggak mungkin banget, karena lo orang bakal penuh nantinya. Ruangan buat isolasi mandiri para PMI dibuat satu tempat gitu kan.
Ini yang mau pulang PMI jangan ke rumah dulu, lu orang masih masuk ke rumah ini, ke rumah pemeriksaan ini gitu. Tapi gue rasa ini nggak mungkin banget karena bakal penuh. Ya Pak, ya udahlah. Gua nggak mau banyak ngomong lebih dalam lagi atau gimana. Takutnya gue salah kata nanti gue dipenjara di Indonesia ya. Pak, kita minta solusi bagi PMI. Ya, jangan kita ini dikasih gelar pahlawan devisa aja. Tapi secara nggak langsung kita ini seolah-olah ditolak oleh kampung kita sendiri gitu loh. Dikasihlah solusi yang baik bagi kita. Gimana pun kita ini ke luar negeri bukan untuk bersenang-senang, gimana pun kita ini nyumbangin devisa gitu loh. Ya, kalau memang kalian memang menganggap kita ini pahlawan devisa, dikasihlah solusi yang baik. Setidaknya gimana cara yang baik ya, cara yang baik untuk menerima kembali kita ini di kampung kita gitu loh. Ya Pak ya. Ini ini harapan dari saya, semoga terdengar oleh kepala-kepala desa sana ya. Jangan jangan kayak permen karet kita ini ya. Kita bukan permen karet tapi kita ini pahlawan devisa. Oke. Thank you Pak ya. Selamat pagi.